Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone for SD3. How are you today? Selamat pagi teman-teman SD3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat, kemudian selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan keberkahan oleh Allah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman SD3, alhamdulillahirabbil hari ini kita bisa bertemu lagi bersama teman-teman semuanya, meskipun masih dalam video ya, melalui video, tapi alhamdulillah Pak Rijan berharap semuanya tetap semangat untuk belajarnya dan tetap semangat dalam mencari ilmunya ya. Baik teman-teman SD3, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dulu dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar ya. Baik, kita mulai yuk semuanya, kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sama-sama membaca doa, dan Pak Rijan berharap teman-teman juga di rumah sebelum menonton ini tetap ya berdoa, memohon kepada Allah supaya apa yang hari ini pelajari menjadi ilmu yang berkah ya, diberikan keberkahan oleh Allah, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik teman-teman SD3, kemarin kita sudah belajar mengenai Pancasila ya. Salah satunya adalah sila-sila dalam Pancasila ya. Kemarin kita sudah belajar Pancasila itu kemarin ada berapa sila, kemudian lambangnya seperti apa, sila pertama seperti apa, kedua, ketiga sampai kelima seperti apa. Dan Pak Rijan di sini tekankan kemarin, jadi Pancasila itu ada 5 sila ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemarin juga sudah belajar ya mengenai tentang lambang-lambang silanya. Sila pertama lambangnya apa, sila kedua lambangnya apa, ketiga, keempat, dan kelima lambangnya apa. Hari ini, for today, kita akan belajar mengenai cara pengamalannya teman-teman. Nih, kita akan belajar mengenai tentang pengamalan. Apa yang dimaksud pengalaman? Pengamalan, bukan pengalaman ya, pengamalan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengamalan? Pengamalan itu maksudnya artinya gini loh teman-teman. Jadi bisa disebut sebagai aktivitas atau kegiatan kita yang mencerminkan atau yang menunjukkan bagaimana kita mengamalkan sila-sila dalam Pancasila ya.
Jadi bagaimana cara kita menjalankannya? Bagaimana contoh cara kita mengamalkan ya sila-sila dalam setiap Pancasila ya. Nah, baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung mulai pertama nih, teman-teman. Di sini Pak Arjan punya beberapa contoh. Nanti teman-teman bisa baca di rumah ya, karena nanti ini Pak Arjan akan kirimkan. Nah, materi ini teman-teman sebenarnya sama dengan materi yang SD 1 kemarin ya. SD 1, SD 2 ya kemarin. Karena apa? Karena teman-teman waktu di SD 2, waktu kalian masih SD 2, materi ini belum tersampaikan ya. Karena waktu itu kita fokus ke bahasa Indonesianya. Nah, makanya hari ini karena di tema ini masih ada Pancasila, maka Pak Ridwan sedikit ajarkan mengenai sikap dalam pengamalan Pancasila. Ini di sini ada beberapa contohnya, teman-teman. Nanti bisa dibaca, tapi Pak Ridwan akan bacakan ya. Nah, contohnya teman-teman sila pertama di sini bisa teman-teman nanti baca juga. Nah, ini sila pertama. Sila pertama kemarin apa? Ketuhanan yang Maha Esa ya, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sila pertama ini ada contoh bacaan atau kasus ya, kasus kegiatan. Albi dan teman-teman suka bermain bola bersama saat pulang sekolah di lapangan. Albi sangat menyukai sepak bola. Saat asyik bermain bola, terdengar suara azan di masjid. Albi bergegas pulang untuk melaksanakan salat bersama teman-temannya. Nah, maksudnya apa sih kok ada cerita tentang Albi segala ya? Maksudnya adalah teman-teman, dalam sila pertama ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya kita sebagai bangsa Indonesia percaya terhadap adanya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang Maha Esa. Esa itu artinya apa? Satu. Nah, kita sebagai seorang muslim, maka kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan kita ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Satu. Nah, contohnya terdapat di surah Al-Ikhlas ya, surah Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa atau Maha Satu ya. Nah, contoh di sini dalam pengamalannya, contohnya ini Albi dan teman-temannya. Dia itu kan sedang bermain bola ya di lapangan. Nah, tiba-tiba terdengar suara azan, entah itu azan zuhur atau asar ya. Kemudian Albi itu bergegas pulang, teman-teman. Untuk apa pulang? Untuk melaksanakan sholat bersama teman-temannya di masjid. Nah, di sini dicontohkan bahwa Albi sangat menjunjung nilai-nilai ibadah. Maksudnya Albi tidak mau ketinggalan dengan ibadahnya ya, sesuai dengan sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa Albi mengakui Albi mempunyai Tuhan ya, mempunyai Tuhan, dan Albi memiliki agama. Nah, di sini Albi berarti di sini beragama Islam ya, karena Albi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat bersama teman-temannya. Nah, ini sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk agama-agama yang lainnya sama ya, seperti agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan lainnya. Mereka juga punya Tuhan masing-masing dan memiliki bagaimana cara ibadahnya masing-masing. Kita sebagai seorang muslim harus bangga terhadap agama kita ya, karena agama kita, agama Islam adalah salah satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman di sini ada sila kedua. Contohnya sila kedua ya. Nah, sila kedua. Sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, contoh kasusnya atau contoh pengamalannya di sini kita baca. Rumah Siti tadi malam kebakaran. Ali mengajak teman-temannya untuk berdonasi membantu Siti.
Ali dan teman-teman mengumpulkan pakaian layak pakai, selimut, dan makanan untuk diberikan kepada Siti. Ali dan teman-teman juga tidak lupa ya, dia mengucapkan bela sungkawa atas kebakaran di rumah Siti, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini tadi kan rumah Siti itu kebakaran ya, teman-teman. Nah, Ali sebagai temannya Siti mengajak teman-teman yang lainnya untuk berdonasi. Berdonasi itu membantu ya, membantu atau iuran. Nah, iuran untuk membantu Siti. Nah, Ali dan teman-temannya tadi mengumpulkan pakaian layak pakai, kemudian mengumpulkan selimut dan juga makanan untuk diberikan kepada Siti. Dan Ali juga mengucapkan bela sungkawa kepada Siti atas kebakaran di rumahnya. Di sini yang dicontohkan oleh Ali ini mencerminkan pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Ali di sini membantu temannya yang bernama Siti yang sedang mengalami kemusibahan, rumahnya kebakaran. Ali mengajak teman-temannya untuk berdonasi untuk iuran membantu Siti. Dan Ali juga tidak lupa mengucapkan bela sungkawa atas kebakaran yang terjadi di rumah Siti. Nah, jadi di sini Ali sudah mencerminkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, adil di sini adalah bahwa Ali siap membantu Siti ya, karena di situ sudah dikasih tahu bahwa Siti itu sedang mengalami kemusibahan. Tuh contohnya. Kemudian contoh yang sila ketiga, teman-teman. Sila ketiga bunyinya apa? Ada yang masih ingat? Persatuan Indonesia. Ya, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya kita bisa baca. Pada hari Sabtu, warga Kelurahan Ciganjur mengadakan kerja bakti gotong royong dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan kelurahan. Semua warga diminta ikut dalam kegiatan tersebut. Pada kegiatan tersebut, semua warga mengerjakan tugas mereka masing-masing berdasarkan kemampuan mereka. Ibu-ibu bertugas menyapu jalan, anak-anak bertugas mengelap kaca dan membersihkan musola, sedangkan bapak-bapak bertugas mengerjakan tugas-tugas yang berat seperti membersihkan rumput, membersihkan saluran air, dan lain sebagainya. Mereka para warga sangat bersatu dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka tanpa memandang kaya atau miskin. Nah, di sini teman-teman semuanya dicontohkan oleh warga Kelurahan Ciganjur. Mereka mengadakan kerja bakti gotong royong ya untuk membersihkan lingkungan. Mereka bersatu, teman-teman ya. Mereka bersatu. Tadi ibu-ibunya ya membersihkan menyapu jalanan, kemudian anak-anak kecilnya, anak-anaknya juga ada yang membantu ya, dia mengelap kaca dan membersihkan musola. Dan bapak-bapaknya dia mengerjakan seperti membersihkan rumput, kemudian membersihkan saluran air ya. Di sini teman-teman bahwa warga Kelurahan Ciganjur itu bersatu dalam membersihkan lingkungan. Ini sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Artinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu. Ya, bersatu dalam apa? Tadi, bersatu dalam menjaga kebersihan, bersatu dalam menjaga kerukunan, bersatu dalam menjaga Indonesia, bersatu dalam segala hal. Nah, kalau yang ini dicontohkan ketika para warga yang ada di Kelurahan Ciganjur bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara apa? Tadi dengan cara gotong royong. Ya. Kemudian sila keempat. Nah, sila keempat bunyinya apa?
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini sila keempat dicontohkan bahwa di kelasku belum ada yang menjadi ketua kelas. Pak Hakim sebagai wali kelasku meminta kepada anak-anak siapa yang bisa menjadi ketua kelas. Akhirnya Omar dan Amar mencalonkan sebagai ketua kelas. Karena hanya butuh satu orang, maka Pak Hakim meminta untuk memilih salah satunya antara Omar atau Amar. Setelah kami bermusyawarah, kemudian kelasku mengadakan pemilihan ketua kelas. Nah, dalam cerita ini teman-teman bahwa di salah satu kelas, entah itu kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, ya pokoknya di satu kelas aja ya. Nah, mereka itu kan belum memiliki ketua kelas ya, belum memiliki KM atau ketua kelas ya, ketua murid. Lalu wali kelas itu seperti kalau kelas 3 kan wali kelasnya Bu Indri ya. Kalau Pak Ridwan kan wali kelas dari kelas 4. Nah, di sini wali kelasnya meminta kepada anak-anak, nih siapa nih yang siap untuk menjadi ketua kelas? Ya, kata Pak Hakim sebagai ketua kelasnya, sebagai wali kelasnya. Kemudian ada dua anak yang mengajukan diri sebagai calon ketua kelas, yaitu Omar dan Amar. Tapi karena di kelasnya hanya butuh satu orang untuk menjadi ketua kelas, maka di situ harus ada pemilihan ya, harus ada pemilihan ketua kelas antara siapa yang dipilih, antara Omar atau Amar. Nah, lalu teman-teman kelas yang lain itu bermusyawarah dengan teman-teman yang lainnya dan juga dipimpin oleh Pak Hakim sebagai wali kelasnya. Dan akhirnya hasil dari musyawarah itu diputuskanlah akan diadakan pemilihan ketua kelas. Ya. Kok contoh ini seperti itu sih contohnya? Karena ini sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya adalah kita sebagai bangsa Indonesia, apabila kita memiliki suatu misalkan kayak tadi kasusnya, kayak mau pemilihan kelas atau pemilihan ketua RT atau pemilihan kelurahan, kepala lurah, atau misalkan pemilihan apapun itu, pertama kali kita harus bermusyawarah. Jangan langsung ditentukan ya, tapi dengan cara bermusyawarah. Contohnya kayak kemarin Pak Ridwan kasih contoh waktu keluarga Sabi. Waktu keluarga Sabi mau liburan, kakaknya pengen ada yang ke Bali, satunya lagi pengen ke Jogja, sementara Sabi pengen ke Bandung. Nah, maka salah satu jalannya supaya tidak menjadi masalah antara masing-masing keluarga, maka harus dengan cara musyawarah ya. Dengan musyawarah nanti bisa menentukan ya, bisa menentukan kira-kira jalan-jalannya kemana. Nah, yang lainnya harus menerima ya. Ini juga sama kasus ketika pemilihan ketua kelas ini antara Omar dan Amar. Siapa yang akan menjadi ketua kelas dan siapa yang tidak terpilih ya, karena nanti ditentukan oleh pemilihan. Itu ya teman-teman. Kemudian sila terakhir, sila kelima. Bunyi sila kelima seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini contohnya Pak Rujan bacakan. Mandayu. Nih kita ada Mandayu nih. Mandayu memiliki 5 teman yang berbeda suku. Teman-teman Mandayu berasal dari suku Sunda, Jawa, Batak, Betawi, dan Bugis. Mandayu sangat sayang kepada mereka. Mandayu tidak membeda-bedakan mereka walaupun berbeda suku. Mandayu selalu berkata sopan kepada mereka.
Dan Mandayu juga selalu bersikap adil kepada mereka. Mandayu juga tidak membedakan apakah mereka orang kaya atau miskin. Oleh sebab itulah, Mandayu juga disayang sama mereka. Dalam contoh di sini, jadi di sini teman-teman diceritakan bahwa Mandayu itu kan tadi memiliki 5 teman ya, yang berbeda suku. Teman Mandayu itu ada yang berasal dari Sunda, ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Betawi, ada yang berasal dari Batak, dan ada yang berasal dari Bugis. Bugis itu di Sulawesi ya. Nah, Mandayu di sini sangat sayang kepada mereka walaupun berbeda suku. Dan Mandayu tidak membeda-bedakan mereka. Ya misalkan, kamu mah suku Sunda, kamu mah suku Jawa, aku gak mau berteman sama kamu. Kamu mah suku Batak, aku gak mau berteman sama kamu. Nah, kalau Mandayu tidak. Jadi Mandayu, mereka sayang sama mereka walaupun berbeda suku. Dan juga teman-teman di sini, Mandayu juga dia bersikap adil kepada mereka. Maksudnya adil di sini adalah dia tidak membeda-bedakan, ya tadi tidak membeda-bedakan. Dia itu Sunda, dia itu Jawa, dia itu Batak, dia Betawi, dia Bugis. Nah, Mandayu tidak melihat itu. Kemudian Mandayu juga selalu berkata sopan kepada mereka ya. Jadi tidak pernah berkata kasar. Dan Mandayu tidak melihat mereka apakah mereka itu orang kaya atau miskin. Yang penting bagi Mandayu adalah mereka sahabatnya. Ya, mau itu orang kaya atau miskin, Mandayu mau berteman dengan mereka tanpa memandang dia itu dari suku mana, orang kaya atau miskin. Tapi Mandayu sayang terhadap mereka dan tidak membeda-bedakan. Nah, cerita dari Mandayu ini sesuai dengan sila kelima ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersikap adil kepada siapapun, dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara kita. Ya, misalkan kita berkulit putih membedakan dengan dengan yang berkulit hitam. Kita tidak mau berteman dengan yang kulitnya hitam. Kita tidak mau berteman dengan yang rambutnya keriting. Kita tidak mau berteman dengan orang yang berbeda suku dari kita. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus sikap adil, tidak boleh membeda-bedakan. Berasal dari mana sukunya, berasal dari mana keluarganya, kita tidak boleh membeda-bedakan selama dia baik terhadap kita, dia menjaga kita ya, khususnya dalam hal agama ya, akidah kita ya. Nah, itu teman-teman yang contoh-contoh cerita-cerita yang pengamalan sila-sila Pancasila ya. Tadi sila pertama contohnya seperti apa, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, ini contoh-contohnya ya. Semoga teman-teman paham. Kalau misalkan ada yang belum paham, nanti silakan boleh ditanyakan ke Pak Ridwan. Dan nanti ada penugasannya ini. Nah, ini ya penugasannya. Nanti di sini ada lambang-lambang atau logo-logo dari setiap sila. Nanti silakan teman-teman pasangkan bunyi sila sesuai dengan lambangnya. Nanti contohnya misalkan sila yang pertama A, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambangnya apa? Kalau misalkan contohnya lambangnya adalah rantai, maka kalian di dalam kotak ini tulis huruf A, misalkan kayak gitu ya. Kemudian misalkan yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh lambangnya apa? Misalkan lambangnya adalah kepala banteng, maka di sini tulis B kayak gitu ya. Itu sekedar contoh. Kemudian di sini yang PR yang keduanya, silakan kalian perhatikan gambar ini ya, gambar-gambar yang ada di sini. Lalu kira-kira mana nih yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila dalam kegiatannya? Misalkan di sini gambar pertama itu gambar tentang apa nih? Nah, ini gambar tentang apa? Nah, kira-kira sila
sila keberapakah yang mencerminkan pengamalan dalam gambar itu. Ya, misalkan contohnya ini sila kedua misalkan, maka tulis di sini sila kedua. Kemudian gambar yang selanjutnya, nah di sini Pak Rijan contohkan yang ini aja. Nah, kira-kira ini gambarnya tentang apa sih mereka? Tentang apa tuh mereka? Dan itu sesuai dengan sila keberapa? Contohnya misalkan, oh itu sila ketiga misalkan, maka di sini kalian tulis sila ketiga kayak gitu, ya. Insya Allah bisa ya, paham ya. Nanti akan Pak Rijan ini kirimkan sama yang materi yang tadi, ya. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Kalau misalkan ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Pak Ridwan. Dan jangan lupa tugas hariannya dikerjakan. Pak Ridwan tunggu ya, untuk sama-sama kita bertanggung jawab atas apa yang kita amanahkan. Nah, di sini Pak Ridwan amanahkan pada teman-teman SD 3 untuk mengerjakan tugas ini. Tidak banyak ya, gampang insya Allah. Boleh kalian print, boleh kalian tulis sendiri, ya terserah kalian. Kalau misalkan nggak mau ribet, boleh di print, atau kalian pengennya ditulis tangan, boleh, dan digambar juga gambarnya, ya nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa, ya. Itu teman-teman semuanya. Baik, sebelum Pak Ridwan pamit, Pak Ridwan ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang SD 3 yang sudah gabung hari ini dan sudah ikut di hari ini. Pak Ridwan berharap semoga apa yang hari ini kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap ilmu yang kita dapatkan hari ini. Dimanapun kita berada, tetap cari ilmu itu harus, ya. Apapun ilmunya, selama itu baik buat kita, maka pelajari, ya. Apapun ilmunya, selama itu membuat kita menambah wawasan, pelajari. Yang terbaik buat kita, ambil baiknya, buang buruknya, ya. Itu teman-teman semuanya. Baik, Pak Ridwan pamit. Sebelum pamit kita tutup dulu dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.